Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Gagah Elsando Aldi Masudi. Saya berasal dari kelas 2023E dengan NIM 230407044136. Di sini, saya mendapatkan tugas dari Bu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum Universitas Negeri Surabaya untuk membuat infografis dan membuat video penjelasannya. Dan saya mendapatkan materi tentang badan hukum. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu badan hukum. Badan hukum sendiri yaitu merupakan badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh sejumlah orang yang bekerja sama untuk tujuan tertentu. Dengan itu, badan hukum memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Oleh karena itu, badan hukum dapat digugat dan dapat menggugat di mata hakim. Lalu, menurut Mollenhoff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan. Sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu. Lalu ada pengertian yang lain menurut para ahli, yaitu Sumitro. Badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Untuk istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtsubject, atau yang dalam bahasa Inggris yaitu subject of law. Secara umum, rechtsubject ini diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Lalu, badan hukum ini kita juga harus mengetahui tentang syarat-syarat badan hukum yang harus dipenuhi agar badan hukum tersebut dapat diakui sebagai subjek hukum. Kita bisa lihat syarat badan hukum ini banyak, tetapi saya tampilkan dua, dan saya akan menjelaskan semuanya. Untuk yang ada di video ini, yang pertama memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Yang kedua ada hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Lalu, dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perihal pembentukan dan pendirian badan hukum. Lalu memiliki kepentingan sendiri di dalam mata hukum. Lalu ada memiliki organisasi kepengurusan yang bersifat teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, syarat badan hukum yaitu terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada macam-macam badan hukum. Di sini ada dua badan hukum, yaitu yang pertama ada badan hukum publik, yang pengertiannya itu didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara pada umumnya. Lalu yang kedua ada badan hukum privat, yaitu yang didirikan berdasarkan hukum sipil yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan badan hukum. Tujuan badan hukum sendiri yaitu badan hukum dibentuk demi kepentingan untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba yang maksimal, yang bertujuan memperoleh laba. Yang kedua, badan hukum yang dibentuk demi terwujudnya tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama atau khususnya kesejahteraan para anggotanya. Tujuan ini saya ambil dari buku Pengantar Ilmu Hukum. Lalu, ada contoh-contoh badan hukum. Seperti yang saya katakan tadi, ada badan hukum publik. Contohnya itu satu, negara. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, ada Bank Indonesia. Lalu, di badan hukum privat, ada satu, perseroan terbatas atau yang kita kenal sebagai PT. Yang kedua, ada koperasi. Yang ketiga, ada yayasan. Seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi
bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri penjelasan saya untuk materi badan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.